Sampai detik ini gue masih belum punya unit airsoft gun, teman-teman. Ini sebenarnya unit airsoft gun bukan punya gue semua. Awal mula gue main airsoft gun itu pada tahun 2012, main sukir di Plaza Serpong sebenarnya. Pada saat itu unit airsoft gun tuh untuk dapat airsoft electric gun mengeluarkan gocek 2 juta tuh masih dapat kayak unit M4 gitu. Tidak bisa dipungkiri unit airsoft gun sebenarnya sudah jauh berbeda gitu kan. Yang dulu dengan 800.000 gua bisa mendapatkan unit MP5 merek Jinggong. Tapi itu semua kan karena yang kita ketahui negara kita mengalami inflasi. Perubahan olahraga airsoft gun ini dari tahun 2012 sampai sekarang tuh banyak banget perubahannya dan banyak tetek bengek yang sebenarnya kok ribet banget sih ngurusin airsoft gun doang, harus ngurusin penggrafiran, harus ngurusin surat izin kepemilikan airsoft gun yang harus diperbarui setiap tahun. We've lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi di Bacot Taktikal bersama gua Fahmi Saisuf dengan call sign Fox002. Teman-teman, apa kabar? Gua harap semuanya baik-baik saja. Gua harap semua teman-teman semakin sukses, banyak rezeki dan segala hal baik lainnya ya. Baik, teman-teman, kali ini gua akan membahas sebuah topik yang sebenarnya sudah lama gue ingin utarakan. Gimana jalurnya, gimana jalannya gue bisa sampai kayak sekarang membuat konten tentang airsoft gun. Dan gue akan memulai jauh di belakang sejak gue kali pertama main airsoft gun. Awal mula gue main airsoft gun itu pada tahun 2012. Gue kebetulan pada saat itu gue lagi rajin-rajin olahraga parkour ya. Gue lagi rajin-rajin olahraga parkour dan kemudian salah satu teman gue akhir 2012 atau 2013 gue lupa. Gue waktu itu diajak bener-bener nggak tahu dan pada saat itu main sukir di Plaza Serpong sebenarnya. Ini kalau misalnya orang-orang airsoft gun lama pasti tahu banget Plaza Serpong itu di mana ya. Dan gue bermain dengan klub gue yang masih sampai sekarang gue tempati yaitu Racement Airsoft Tangerang Selatan. Pada saat itu ketuanya adalah Pak Ferry. Hari pertama waktu itu gua ikut main, kayaknya asik banget. Sistem permainannya kayak gimana gua nggak tahu sebenarnya. Jadi gua cuma dibilangin nanti pada saat masuk field, kalau misalkan lu kena tembak peluru BB, lu harus angkat tangan, angkat unit dan lu bilang hit kembali ke base. Pada saat itu gua masih belum punya gear airsoft gun sama sekali. Gua masih pakai jaket kulit sapi, celana kargo, sepatu cats, terus pakai bony hat, kalau nggak salah bony hat anak naik gunung. Kemudian dikasih safety goggle-nya pun dipinjam, dan gue juga dipinjam waktu itu unit yang kali pertama gue pakai itu unit sniper M700 merek KJW kalau nggak salah, sniper. Padahal gue sebelumnya nggak bisa nembak apapun gitu, terus dikasih itu. Dan pada saat itu lumayan cukup banyak orang yang ikut main. Ada 50 orang kalau nggak salah di dalam satu mall itu. Dan itu seru banget CQB indoor di dalam mall pula. Kali pertama gue main itu gue nggak jago sebenarnya. Bahkan gue bodoh banget gitu. Pada saat udah game dimulai, gue langsung lari ke posisi. Gue berharap bisa melihat orang terus nembak gitu. Ternyata tidak. Sangat susah sekali gitu. Pada saat gue mencoba untuk nembak, gue kena tembak duluan. Dan gue kena tembaknya di mana? Ya betul, di kepala duluan gitu. Kemudian kena tembak di seluruh badan. Dan karena pada saat itu mungkin gue lagi ego banget dan gue kesel banget. Kok gue baru masuk malah kena hit. Jadi gue harus langsung balik ke safety area gitu kan. Gue refleks buka Google. Yang mana nggak boleh sebenarnya. Selama ada di arena permainan, Google harus tetap on gitu. Sampai gue diteriakin sama tim musuh gitu. Google on, jangan lupa. Gue pakai lagi itu gue pak. Pada saat itu gue masih kuliah. Sebenarnya kuliah tahun keempat kalau nggak salah, yang mana orang-orang harusnya lulus pada saat itu, gue tapi malah sibuk cari kerjaan syutingan. Kali pertama gue diajak main airsoft gun itu, hati gue tergerak untuk beli unit airsoft gun pertama-tama. Dan waktu itu gue nyari-nyari harga-harga unit airsoft gun. Pada saat itu sih harga 500.000 itu bagi gue itu masih mahal gitu kan. Apalagi unit airsoft gun yang harganya 1,5 juta, 2 juta. Pada saat itu unit airsoft gun tuh untuk dapat airsoft electric gun mengeluarkan gocek 2 juta tuh masih dapat kayak
unit M4 gitu. Masih pada murah-murah banget. Dan waktu itu gue sempat temen kuliah gue, dia itu ternyata punya airsoft gun, itu punya abangnya. Dan unit airsoft gun itu kalau nggak salah jenisnya Heckler Koch R8, kalau nggak salah apa R3 gitu. Gue lupa ya, apa G8 gitu. Dan itu dalam keadaan gearboxnya mungkin retak, terus pistol gripnya juga retak waktu itu. 2013 gue tergerakkan untuk pengen beli unit airsoft gun sendiri. Akhirnya gue lakukan search, ada yang namanya unit MP5 merek Jinggong pada saat itu. Dan itu ada orang yang jual harganya cuma 800.000. Bayangin dulu dengan 800.000 bisa punya unit airsoft gun jenis dia itu MP5 merek Jinggong pada saat itu. Dan waktu itu dinamanya sudah pakai dinamo yang pantat biru kalau nggak salah. Dinamo yang pantat biru itu termasuk dinamo yang kualitasnya bagus gitu. Akhirnya pada saat itu kebetulan gue ikut salah satu production film dan gue kebetulan menjadi kroco dan gue mendapatkan bayaran total 900.000 kalau nggak salah. Pada saat itu sih lumayan sebenarnya karena experience yang gue dapatkan. Dapat bayaran 800.000, syuting lebih mungkin 8 hari total atau 9 hari gitu. Dan dengan uang itu gue beli unit airsoft gun pertama gue. Setelah gue punya unit airsoft gun pertama gue mulai nyicil untuk beli seragam. Pada saat itu Resimen Airsoft Tangerang Selatan semua sepakat pada pakai pada pakai battle dress uniform Marine Marpat waktu itu. Digital Marpat kalau nggak salah. Kita semua seragam digital Marpat, wah berasa udah gagah banget, terus ikut museum semuanya seragam dan pakai. Waktu itu gue juga masih pakai helm Mitch 2000 yang masih ada kupingnya tuh, gue ingat banget. Kemudian Google biasa, Google yang pakai base guard, yang punya base guard yang harganya 50.000. Kalau misalkan pada saat itu beli di S-Hardware harganya 50.000 gitu. Dan itu udah berasa gagah banget. Glove masih yang sarung tangan motor, terus yang half glove gitu. Terus sepatu boots pada saat itu karena gua nggak mampu beli tactical boots, gua pakai sepatu safety boots almarhum bokap gua pada saat itu, yang ujungnya tuh masih besi. Tapi lambat laun gua lama-lama punya sepatu hiking. Tahun 2014 gua akhirnya nabung-nabung lagi dan punya duit. Gua beli unitnya Pak Ketua pada saat itu. Gua jual MP5 gua jual dengan pada saat itu harga 600.000 doang. Apa 500.000 deh kalau nggak salah. 500.000 gua jual. Gua nabung 1,5 juta untuk beli unit M4 S-System pada saat itu. Terus gua beli rompi SWAT yang jadul banget. Wah, pada saat itu gua udah berasa gagah banget ya. Tahun 2014. 2014 aturan hukum sistem jual beli airsoft gun pada saat itu lagi mengalami evolusi ya, mengalami perubahan sebenarnya, karena di tahun itu banyak penyalahgunaan unit airsoft gun. Karena saking murahnya unit airsoft gun, saking gampangnya jual beli unit airsoft gun, jadi banyak yang menyalahgunakan. Dan pada saat itu gue harus lulus kuliah dan pada saat itu bokap juga mengalami kesulitan. Gue harus bayar uang kuliah gue sendiri. Jadi pada saat itu juga gue harus menjual unit airsoft gun gue. Gue jual unit airsoft gun gue jual gear unit airsoft gun gue, segala macam gue jual untuk bayar kuliah gue sendiri sambil gue magang pada saat itu. Gue magang, lumayan gue dapet duit dan gue kerja. Di 2015 gue mulai tugas akhir. 2016 gue lulus. 2016 gue kembali lagi main airsoft gun, teman-teman. Dan pada saat itu gue nggak punya unit airsoft gun. Dan kebetulan karena gue magang di yang namanya Kairos Tactical. Jadi Kairos Tactical ini dulu itu adalah toko airsoft gun sebenarnya. Dan CEO-nya itu teman main airsoft gun juga pada saat itu. Dan dia waktu itu ngajak gue untuk menjadi asistennya dia. Untuk unit airsoft gunnya dia sewa untuk produksi film dan gue menjadi asistennya dia. Karena gue udah kenal dekat sama dia dan udah kerja lama bareng sama dia. Dan gue dikasih akses untuk dia pinjemin unit. Udah lu pakai unit airsoft gun untuk lu latihan aja gitu. Jadi ada beberapa unit airsoft gun dia yang gue gunakan untuk latihan sejak tahun 2016 pada saat itu. Dan gue masih belum punya unit sama sekali. Seiring dengan waktu gue main di Patriot. Waktu itu
Patriot itu di Alam Sutra itu merupakan tempat main paintball pada saat itu, tapi udah tutup. Ketika kita main di Patriot akhirnya tutup dan kita nggak punya tempat lain. Jadi mau nggak mau sukir di mana-mana. Singkat cerita, gue waktu itu menggunakan unit yang ada, unit sponsor sih gue jatuhnya. Kalau teman-teman pernah lihat unit high kappa gue, waktu itu gue dikasih unit itu, dikasih pinjam untuk latihan, kemudian gue dipinjemin juga unit GBBR. GBBR gue dikasih pinjam juga, thank you Kairos Tactical, dan gue latihan terus agar gue fasih menggunakan unit airsoft gun. Karena kalau misalkan di film, kalau misalkan gue menjadi talent tactical, gue harus menunjukkan sikap menggunakan senjata dengan baik yang dan benar gitu. Singkat cerita di tahun 2018 karena gue kembali lanjut rajin, orang-orang lama Reds itu udah nggak main semua kecuali 2 orang, yaitu Mas Afgan dan satu lagi namanya Yoga. Afgan dan Yoga itu main terus di Patriot bersama satu teman lagi anggota baru yaitu namanya Frank. Dan akhirnya karena gue ingin menghidupkan kembali ke pengurusan Resimen Airsoft Tangerang Selatan ini, gue berbicara dengan pengurus-pengurus res lama dan gue ingin melanjutkan bapak-bapak, saya ingin melanjutkan klub ini lagi karena saya udah melihat ternyata udah muncul, udah lahir airsofter baru pada saat itu. Airsofter muda. Dan setiap kali mereka nanya apakah di Tangerang Selatan ada klub airsoft kan? Mereka pasti mendapatkan info, oh ada Reds, Resimen Airsoft Tangerang Selatan. Nah, kemudian sejak dari itu, grup Reds di FB udah lama mati, lama-lama makin banyak yang nanya, apakah di sini ada kegiatannya gitu. Nah, atas dasar ternyata udah banyak peminat yang di BSD atau Tangerang Selatan, gue meminta izin kepada pengurus-pengurus res yang lama untuk meneruskan klub ini. Akhirnya gue secara terpaksa gue ditunjuk menjadi ketua per tahun 2018 pada saat itu. Per tahun 2020, kalau nggak salah atau 2021, kita juga udah mulai banyak yang nggak aktif. Akhirnya gue gabung bersama teman-teman Perbakin pada saat itu. Teman-teman Perbakin yang main airsoft gun, yang main AAIPSC, di Lodaya Shooting Range pas tahun 2020. Pada saat itu masih pandemi ya. Lodaya Shooting Range waktu itu ada di lapangan sepak bola tempat latihannya Persita di Kelapa II pada saat itu. Dan gua waktu itu bisa dibilang gua cukup aktif, ya seenggaknya sebulan gua latihan 2 kali. Sejak itulah gua kenal yang namanya tembak reaksi atau AAIPSC ya. Sejak dari situ gua merasa kayaknya gua harus mendalami practical shooting nih. Ya sudah, sejak dari situ gua nabung untuk mungkin beli gear AAIPSC gitu kan. Dan gue pengen punya unit airsoft gun sendiri nih. Akhirnya pada saat itu gue sambil kerja, gue nabung, gue beli unit airsoft gun lagi. Akhirnya handgun pada saat itu unit Sig Sauer M17. Pada saat itu gue langsung jatuh cinta lagi dengan Sig Sauer M17. Dan tapi Sig Sauer M17 yang batch pertama itu jelek banget. Blowback housingnya itu gampang aus, jadi kadang misfit, kadang double shooting gitu. Akhirnya gue jual lagi sebenarnya. Pada saat itu gue nggak punya unit airsoft gun lagi ya. Sampai akhirnya kenapa unit di sini ada beberapa unit airsoft gun. Ini sebenarnya unit airsoft gun bukan punya gue semua. Jujur, ini punya teman gue, ini punya Kairos Tactical, ini punya teman gue. Kenapa bisa unit airsoft gun-nya? Karena beberapa teman gue ada yang tidak main lagi unit airsoft gun-nya, tapi tidak mau mereka jual. Akhirnya, gimana kalau misalnya unit airsoft gun lu gue pakai aja daripada rusak. Jadi mending gue urus gitu. Jadi semua unit airsoft gun ini tidak semata-mata gue pajang aja, tapi akan selalu gue urus, gue upgrade, gue ganti part-partnya kalau misalnya ada part yang rusak. Sampai sekarang sebenarnya. Dan jujur, sampai detik ini gue masih belum punya unit airsoft gun, teman-teman. Unit airsoft gun gue semua itu adalah unit pinjaman dan bisa dibilang unit sponsor. Maksudnya unit sponsor adalah Kairos Tactical sampai sekarang pun masih meminjamkan gue unit airsoft gun-nya. Tapi sewaktu-waktu kalau misalnya unit airsoft gun yang gue pinjam itu akan digunakan untuk syuting, harus gue bawa ke lokasi syuting gitu. Meskipun gue sebenarnya pengen banget beli unit airsoft gun, tapi gue rasa
gue masih bisa mengalokasikan tabungan gue untuk yang lain. Kayak misalkan gear, gue beli gear yang warna tan, gue beli gear yang warna multicam, gue beli gear yang warna hitam, dan gue beli beberapa seragam. Semua itu gue raih karena emang gue hobi militer gitu kan. Gue antusias dengan militer, gue suka banget dengan hal-hal militer. Akhirnya gue sampai sekarang sangat mendalami airsoft gun hingga ke kompetisi sebenarnya. Dan waktu dekat ini gue sangat ingin banget ikut kompetisi, nggak cuman kompetisi selain AAIPSC sebenarnya. Kompetisi lainnya yang diadakan induk organisasi lainnya di bawah Kormi, ada combat tactical shooting, ada kompetisi simulasi taktikal, dan ada two guns. Gue pengen banget sebenarnya. Tidak bisa dipungkiri unit airsoft gun sebenarnya sudah jauh berbeda gitu kan. Yang dulu gue bisa dengan 800.000 gue bisa mendapatkan unit MP5 merek Jinggong, tapi sekarang udah nggak bisa. Yang AEG bisa dibeli dengan 3,5 juta, tapi sekarang harus mengeluarkan gojek sebesar 5 juta sampai 7 juta gitu. Tapi itu semua kan karena yang kita ketahui negara kita mengalami inflasi dan harga material makin mahal gitu kan. Jadi tidak bisa dipungkiri unit airsoft gun makin mahal gitu kan. Namanya juga hobi gitu kan. Hobi itu pasti buang duit gitu kan. Tapi untuk sekarang di dunia airsoft gun di Indonesia, teman-teman punya airsoft gun, seenggaknya selain menyalurkan hobi untuk ikut military simulation atau ikut peperangan, teman-teman juga bisa ikut kompetisi semuanya. Ada yang namanya kompetisi speed QB, ada yang namanya kompetisi CQB biasa, ada yang 4 versus 4, ada yang 5 versus 5, ada yang 3 versus 3, ada beberapa lomba yang kayak tadi gitu, yang mungkin kalau misalnya teman-teman melihat lomba two guns yang di Amerika, kita juga ada lomba itu sebenarnya. Jadi, dan itu terbuka untuk semua orang yang berada di dalam sebuah klub. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau berkecimpung di dunia airsoft gun, teman-teman tidak harus selalu ikut war game-nya, teman-teman juga bisa masuk ke kompetisinya. Kita airsofter selalu welcome untuk orang-orang yang ingin mencoba olahraga airsoft gun, olahraga rekreasi airsoft gun. Mau pinjam unit atau mau sewa unit, gampang. Tapi yang jelas, teman-teman harus punya safety gear sendiri, dan teman-teman harus bisa bermain jujur. Kayaknya kalau misalnya dipikir-pikir, kisah gua waktu itu berkecimpung di dunia airsoft gun seru banget sebenarnya. Dan gua melihat perubahan olahraga airsoft gun ini dari tahun 2012 sampai sekarang tuh banyak banget perubahannya, dan banyak tetek bengek yang sebenarnya kok ribet banget sih ngurusin airsoft gun doang, harus ngurusin penggrafiran, harus ngurusin surat izin kepemilikan airsoft gun yang harus diperbarui setiap tahun. Kemudian harus bikin surat perjanjian tidak menyalahgunakan airsoft gun. Tapi semua itu harus dilakukan demi melindungi para pehobi airsoft gun, teman-teman kan. Yang seperti kita ketahui, unit airsoft gun bagi orang awam mungkin masih mengerikan ya sebenarnya. Bahkan untuk beberapa orang masih pengen banget menggunakan unit airsoft gun untuk alat bela diri. Yang mana gue selalu bilang ke teman-teman, airsoft gun itu bukan alat untuk bela diri sebenarnya. Airsoft gun itu alat untuk olahraga rekreasi. Oke? Kurang lebih itu aja sih kisah gue kali pertama berkecimpung di dunia airsoft gun. Kalau misalkan teman-teman punya kritik dan saran, bacot apapun deh di kolom komentar. Tapi yang penting harus sesuai guideline YouTube ya, yang jelasnya. Dan bagi yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, comment, and share. Oke? Kalau begitu, gua Fahmi Saisov dan callsign Fox 002 signing out, and I'll see you on the field.